teman-teman, perkenalkan nama saya Valentinus Randy Santosa, NIM 2323 kelas B sore, dan saya dari Prodi PTI. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Baik, komputer telah mengalami evolusi yang dramatis sejak generasi pertama pada tahun 1940-an. Bermula dari mesin besar dan kaku, kini komputer telah menjadi alat yang dapat digenggam dan serba bisa mendefinisikan ulang bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi. Pengenalan generasi komputer. Generasi pertama, komputer besar dan kaku menggunakan tabung vakum. Generasi kedua, komputer yang lebih kecil dan efisien menggunakan transistor. Generasi ketiga, komputer yang lebih kecil dan lebih canggih menggunakan sirkuit terpadu. Contohnya seperti laptop, tablet, dan lain-lain. Komputer generasi pertama tahun 1940. Teknologi tabung vakum. Komputer pertama menggunakan tabung vakum yang besar dan tidak praktis. Pemrograman manual. Komputer diprogram dengan memasukkan kode biner secara manual menggunakan taklar. Ukuran besar. Komputer generasi pertama menempati ruang yang besar dan membutuhkan pendingin yang besar. Kemudian kecepatannya rendah. Komputer generasi pertama memiliki kecepatan pemrosesan yang sangat lambat. Komputer generasi kedua 1950. Transistornya. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil dan efisien. Bahasa pemrograman. Mulai dikembangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Ukuran dan kecepatan komputer menjadi lebih kecil dan memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi. Komputer generasi ketiga 1960. Sirkuit terpadu. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang membuat komputer lebih kecil dan efisien. Sistem operasi. Pengembangan sistem operasi yang lebih canggih seperti Unix dan DOS. Perangkat lunaknya. Komputer dapat menjalankan beragam perangkat lunak aplikasi yang lebih kompleks. Komputer generasi keempat 1970. Mikroprosesor. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor yang lebih canggih. Memori. Kapasitas memori komputer meningkat pesat menggunakan aplikasi yang lebih kompleks. Komputer pribadi. Komputer pribadi mulai berkembang dan menjadi lebih terjangkau. Lanjut ke komputer generasi kelima 1980. Yang pertama, kecerdasan buatan. Komputer generasi kelima mulai menggunakan kecerdasan untuk memecahkan masalah. Bahasa alami. Komputer dapat memahami dan merespon bahasa alami manusia. Antarmuka pengguna. Pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan antarmuka yang lebih institutif. Komputer generasi ke-6 yaitu 1990. Sistem paralel. Komputer dapat memproses data secara paralel untuk meningkatkan kecepatan. Kemudian multimedia. Komputer dapat menangani beragam format data seperti audio, video, dan grafik. Internet. Komputer dapat terhubung ke jaringan global, membuka era komunikasi digital.
komputer generasi ke-7 untuk tahun 2000-an. Yang pertama, portabilitas. Komputer menjadi semakin kecil dan portable, seperti laptop dan tablet. Konektivitas, komputer dapat terhubung secara nirkabel dan terintegrasi dengan internet. Yang ketiga, cloud computing. Komputasi awan memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja. Yang keempat, kecerdasan buatan. Komputer semakin cerdas dan dapat beradaptasi dengan pembelajaran mesin. Komputer generasi ke-8 2010. Internet of Things atau IoT, komputer terintegrasi dengan perangkat lain untuk membentuk ekosistem digital. Komputasi kuantum, komputer generasi mendatang dapat menggunakan prinsip fisika kuantum. Realitas virtual dan augmented, komputer dapat menciptakan pengalaman realitas virtual dan augmented yang dapat lebih realistis. Kecerdasan buatan lanjutan, komputer generasi mendatang akan semakin cerdas dengan algoritma pembelajaran mesin yang canggih. Sudah habis, baik, mungkin hanya ini dari saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.